Bapak Ibu, mohon maaf mengganggu percakapannya, tapi kita segera mulai acaranya. Mohon untuk Bapak Ibu mikrofonnya sehingga tidak akan mengganggu nanti ketika Ibu sedang berbicara. Mohon Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi untuk mute mikrofonnya Bapak Ibu supaya nanti webinar dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapak Ibu. Yang bergabung sudah cukup lama. Masih cukup banyak ya. Bu Kristi, sudah boleh mulai kan ya? Baik. Selamat pagi Bapak Ibu yang sudah bergabung. Terima kasih karena sudah bergabung dalam webinar dalam pagi hari ini. Saya ucapkan selamat pagi Bu Narin Yasini selaku perwakilan Yayasan Yayasan yang telah meluangkan waktu dalam webinar ini. Dan Ibu Kepala Sekolah serta Bapak Ibu Guru TK, SD, SMP, SMA Karahanita Wilayah Tangerang. Selamat pagi, Bapak. Selamat bergabung dalam webinar hari ini. Dan kemudian perwakilan dari Kestel ya Ibu spesial ini. Ya, hari ini ada. Selamat pagi, selamat datang, selamat bergabung. Selamat pagi. Dan terutama untuk narasumber kita yang sudah bergabung sejak tadi. Selamat pagi, selamat datang, dan selamat bergabung Profesor Eko. Selamat pagi semuanya. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Terima kasih. Iya. Bapak Ibu, ada pepatah. Tak kenal maka tak sayang. Ya, Bapak Ibu. Nah, kami di sini saya bersama rekan saya akan membantu berjalannya acara webinar ini Bapak Ibu. Maka izinkan kami kenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Agnes Dwi Purnamasari, biasa dipanggil Bu Agnes. Saya tidak sendiri di sini Bapak Ibu. Saya bersama rekan saya yang setia selalu menemani saya dari awal, tengah hingga akhir nanti. Coba Ibu. Bapak Ibu selamat pagi. Perkenalkan nama saya Francisca Kristianti yang akan memandu acara hari ini. Mohon bantuan Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami akan membacakan acara pada pagi hari ini ya Bu Agnes. Iya, betul Bu. Susunan acara pada pagi hari ini akan ada dua pembuka. Yang kedua ada sambutan dari perwakilan dari Kestel, kemudian sambutan dari Kepala Sekolah Karahanita, pengenalan tema hari ini, pembacaan biografi dari hari ini, yaitu Profesor Dr. Eko Indrajit, kemudian pemaparan materi dari Profesor Dr. Eko, sesi tanya jawab, kemudian akan ada kesimpulan dan ucapan terima kasih, kemudian akan ditutup dengan doa penutup. Ya, maka ada baiknya sebelum kita memulai acara ini, mari kita memohon berkat Tuhan terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Doa akan saya pimpin. Doa akan saya pimpin secara Katolik, mohon izin Bapak Ibu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih,
Kami bersyukur atas segala penyertaan yang boleh kami terima selama ini. Terutama bahwa pada hari ini kami dapat berkumpul bersama untuk mengikuti webinar dengan seluruh Bapak Ibu Guru Tarakanita Wilayah Tangerang dengan narasumber kami Profesor Dr. Insinyur Eko Indrajit walaupun secara online karena dampak pandemi. Bimbing dan sertailah kami selalu dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti, agar kegiatan webinar kami dapat berlangsung dengan lancar, dan semoga semoga ilmu yang akan disampaikan oleh narasumber kami dapat bermanfaat untuk pembelajaran secara online kepada peserta didik kami kelak. Bapak, kami juga berdoa bagi kesehatan dan keselamatan seluruh keluarga besar Tarakanita Wilayah Tangerang agar kami dapat bertahan dalam situasi yang tidak mudah ini. Semua ini kami haturkan dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Oh pecinta hatiku yang manis, berilah aku bagian dalam dukamu, semoga hatiku bernyala-nyala karena cinta, buatlah aku cakap dalam pengabdianmu, tetapi tidaklah bermanfaat bagiku saja, pun juga bagi keselamatan sama manusia. Amin. Santa Maria, bintang samudra, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, Bu Agnes, terima kasih karena telah memimpin doa pada pagi hari. Sekarang, sebelum masuk ke dalam acara selanjutnya, Bapak Ibu mohon maaf untuk yang mikrofonnya tolong di-unmute ya Bapak Ibu. Di-mute agar nanti webinar ini akan berjalan lancar. Terima kasih. Baik, Bu Agnes, acara selanjutnya adalah sambutan dari perwakilan Newcastle. Mohon Bapak Alvin dari Newcastle, Bapak Alvin, dipersilahkan. Sudah ada Bapak Alvin? Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya hari ini yang ingin memberikan sambutan terlebih ke Ibu Sherry. Tapi sama aja kok. Tugas. Jadi mungkin saya persilakan Ibu Sherry untuk memberi sambutan. Mohon maaf, Bu. Nggak apa-apa. Ini tugas kok. Ya, selamat pagi Suster, selamat pagi Bapak Ibu Yayasan, selamat pagi Prof. Eko. Pagi. Ya, selamat pagi para hadirin semua, juga Pak Jono yang telah mengundang dan memprakarsai acara pada hari ini. Salam sehat, salam semangat. Kita semua semangat ya, ketemu Prof. Eko ini, waduh, untung banget ya, ini bisa seperti ini. Jadi saya mewakili Newcastle yang biasa lebih dikenal dengan Newcastle, tapi dari PT Nuansa Edukasi Indonesia, maka seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Francisca dan Ibu Agnes, ini ada di sebelah saya Mr. Alvin yang mengelola juga dan membantu dalam manajemen. Nah, dalam hal ini, dalam kesempatan ini, saya sungguh-sungguh bersyukur, puji Tuhan telah diberi kesempatan oleh Yayasan Tarakanita dan juga oleh Pak Jono sebagai Peprakasa. Makasih banyak Pak. Semoga dengan hari ini kita betul-betul mendapat berkah daripada sharing yang diberikan oleh Profesor Eko. Semoga Tuhan berkenan dengan acara ini dan menjadi berkah bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih banyak ya Profesor. Terima kasih. Suster semua. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Bu Cherry atas kata sambutannya. Selanjutnya
kami selanjutnya sambutan dari kepala sekolah kami, yaitu Bapak Yohanes Besman Warjono. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Bu Agnes dan Bu Kristi. Yang terhormat Suster Teresita Emi Swastini CP, beserta staf atau yang mewakilinya. Yang kami hormati Profesor Dr. Insinyur Ricardus Eko Indrajit selaku narasumber kita pagi hari ini. Ibu Terry beserta tim dari Newcastle. Dan yang terkasih Bapak Ibu guru, karyawan, ada juga yang non-edukatif juga bergabung dalam kegiatan pagi hari ini. Puji dan syukur patut kita panjatkan kepadanya, sehingga pada pagi hari ini kita diperkenankan berkumpul di sini. Bapak Ibu Suster, dalam masa pandemi ini, dimulai sejak tanggal 16 Maret 2020, pembelajaran di sekolah dihentikan dan dilanjutkan dengan pembelajaran jarak jauh. Kami, Bapak Ibu guru dan suster sekolah Tarakanita langsung berkoordinasi secara intern untuk mempersiapkan sesuatunya terkait dengan pembelajaran jarak jauh ini. Pada pagi hari ini, atas dukungan Newcastle, kami telah didatangkan narasumber yang cukup handal di bidangnya. Kami berharap hari ini kami mendapatkan pencerahan untuk mendukung tugas kami dalam pembelajaran jarak jauh tersebut. Kami semakin yakin dalam melaksanakan tugas, peserta didik pun menikmati pembelajaran bersama kami. Profesor Eko, silakan memberikan pencerahan pada kami yang akan dipandu oleh dua host cantik kami, ada Ibu Agnes dan Ibu Kristi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Jono atas sambutannya. Mikrofonnya yang belum di-mute, tolong di-mute Bapak Ibu supaya webinar ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Kemudian acara selanjutnya setelah sambutan kita akan dari tadi sudah doa sambutan, tapi kita belum tahu tema webinar kita pada hari ini itu apa. Tema kita pada webinar pada pagi hari ini adalah pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran jarak jauh. Seperti Bapak Ibu tahu, selama 3 bulan, kurang lebih 3 bulan ini atau bahkan tahun pembelajaran baru yang akan datang kita masih akan menggunakan PJJ ya Bapak Ibu, kita belum tahu. Sejauh ini kabarnya masih menggunakan PJJ, maka saya rasa ini sangat penting untuk kita ikuti dan semoga ilmunya nanti dapat kita terapkan untuk PJJ yang selanjutnya. Begitu Bu Kristi? Ya, benar sekali Bu Agnes. Terlebih lagi saat ini teknologi memang sangat dibutuhkan ya Bu Agnes. Bapak Ibu guru, semua kegiatan pembelajaran juga menggunakan teknologi saat ini, menggunakan jaringan internet, menggunakan laptop, menggunakan handphone, dan kita dihadapkan kepada masa di mana memang teknologi itu memang sangat penting ya Bu Agnes dan Bapak Ibu guru. Nah, saat ini memang temanya adalah pemanfaatan teknologi. Bagaimana cara kita memanfaatkan teknologi dengan baik, kemudian proses pembelajaran yang baik seperti apa. Nanti akan dipaparkan oleh Profesor. Lanjutnya Bu Agnes. Oh iya. Iya Bu Kristi, begitu untuk temanya. Nah, tema sudah, kemudian kita sudah kedatangan narasumber kita, Profesor Dr. Insinyur Ricardus Eko Indrajit, tapi kita belum kenal nih beliau itu siapa dan pengalamannya apa saja. Ya kan Bapak Ibu ya, kita belum kenal. Kan tadi saya bilang kalau tak kenal maka tak sayang. Maka
izinkan kami berdua untuk memperkenalkan Profesor Eko. Dipersilakan, Bu Kristi ini sepertinya sudah mengenal jauh Profesor Eko. Coba Bu Kristi, perkenalkan. Thank you, Miss Agnes. Oke, Bapak Ibu Guru, pada pagi hari ini saya akan memperkenalkan narasumber kita pada hari ini. We will introduce profile from our research person today, Professor Richardus Eko Indrajit. He is Head of Director IT and Cybersecurity of Kartika Group, and also Head of PGRI Smart Learning and Character Center. Was born in Jakarta, Indonesia, 24th January 1969. Graduate cum laude from Surabaya Institute of Technology as Computer Engineer in 1992, and received full scholarship from Pertamina Oil Company to finish his study as Master of Applied Computer Science at Harvard University, Massachusetts, USA. He is also a holder of Master of Business Administration from Leicester University, United Kingdom, Master of Communication from London School of Public Relations, Jakarta, and Master of Philosophy from Maastricht School of Management, the Netherlands. His Doctor of Business Administration degree was from Permantasan Englungsot, Manila, University of the City of Manila, the Philippines, and the University of Information Technology and Management Poland. Oke, baik Bapak Ibu, itu adalah profil dari narasumber kita hari ini, yaitu Profesor Dr. Richardus Eko Indrajit. Keren sekali ya, Bu Kristi, profesor kita ini. Narasumber kita hari ini sangat memotivasi kita ya, Iya. Bapak Ibu. Selanjutnya kami akan memberikan waktu kepada Profesor Dr. Richardus Indrajit. Kami persilakan untuk memaparkan. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi, Suster. Selamat pagi, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, teman-teman sekalian. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Untuk memastikan bahwa suara saya terdengar jelas dan gambar saya terdengar jelas, boleh semua pegang jidatnya. Nah, ini baru saya tahu. Kalau yang belum pegang jidat saya nggak tahu gitu. Oke, saya cek dulu ya. Ya udah, betul semua. Terima kasih. Ya, saya langsung saja. Sebenarnya kita dekat tetangga. Saya rektor di Pradita University. Nah, kalau tahu Pradita itu saya rektornya. Ini saya mau sharing dulu ya, sebentar. Oke, hari ini itu saya bingung karena judulnya itu kalau di kampus itu butuh waktu 1 semester. Nah, saya diminta untuk ngajar 1 jam. Wah, jadi 1 semester saya ringkas jadi 1 jam. Itu artinya Bapak Ibu semua adalah orang-orang pilihan. Ya. Nanti setelah 1 jam langsung saya wisuda ya. Tak wisuda langsung dengan predikat kemelut. Kemelut. Nah, oke, sebentar saya share. Bukan kumlot tapi Iya, kemelut. Wong sak semester jadi 1 jam ya kemelut lah. Oke, saya share coba ya. Mudah-mudahan terlihat sebentar. Present now, a window. Bisa dilihat presentasi saya? Bisa. Jelas ya? Jelas, Profesor. Oke. Yes, I can see it. Saya hidup di keluarga Tarakanita. Karena istri Tarakanita, 2 anak Tarakanita, 1 lagi mau masuk nanti, 3 anak Tarakanita. Wow. Jadi semua yang cewek itu Tarakanita semua. Iya. Yang cowok bisa ditebak lah di mana ya.
Nah, sebelum meneruskan, pastikan Anda like, share, subscribe Ekoji Channel. Nah, kenapa? Karena semua yang saya ceritakan di sini itu ada semua di Ekoji Channel lebih mendalam lagi. Ya, sudah ada 49 sampai hari ini karena semenjak Covid itu saya menjadi YouTuber untuk guru-guru seluruh Indonesia. Jadi pastikan like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Oke. Ya, itu pertama. Nah, karena Anda sudah mengenal saya belum mengenal Anda semua, maka perkenalan kita akan melalui aplikasi. Semua sudah siap? Ya, siapkan. Boleh pakai handphonenya, boleh pakai komputernya masing-masing. Ya. Oke, saya akan sharing aplikasinya supaya Anda bisa berkenalan dengan diriku. Sebentar. Ini saking banyaknya jadi hilang di mana tadi. Ini masih presentasi saya? Sekarang gambarnya tidak ada, oh, Bro. tidak ada. Oke, good. Oke, sekarang saya mau sharing satu lagi. Mengapa sharing di tempat saya hilang gambarnya? Oke, sebentar. You are presenting. Oh, masih present ini ya? Masih present PowerPoint ya? Sudah tidak muncul. Oh, boleh dilihat hostnya. Saya kok kayaknya tidak bisa stop ini sharingnya. Coba dilihat hostnya. Ada yang keklik kali. Coba dilihat. Di sini saya hilang tokennya. Di stopin aja, Bu. Di stopin aja, bisa. Tolong di stopin oleh hostnya. Baik, Prof. Tunggu sebentar, Prof. Ya. Sudah, Prof. Sudah kami stop. Oke, thank you. Iya, sama-sama, Prof. Dari stop ya? Kok tulisannya masih you are presenting? Coba saya restart sebentar. Baik. Oke. Agak hang nih, wis nggak apa-apa. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan cerita dulu sambil menunggu ini mengapa rada share ya. Jadi ceritanya begini, kurang lebih 20 tahun ya, kurang lebih 20 tahun saya itu keliling-keliling sekolah-sekolah di Indonesia, keliling-keliling kampus di Indonesia. Ya, ingin menjelaskan bahwa bagaimana kampus-kampus sekolah-sekolah di Indonesia itu harus segera menggunakan IT untuk proses pembelajaran. Yang saya dapat dari 20 tahun itu adalah alasan-alasan. Mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya profesornya ke luar karena internetnya mungkin. Mohon ditunggu ya Bapak Ibu. Rasa penasaran-penasaran yang sudah terpendam. Ganti Profesor Wardoyo tuh. Sudah mirip aja. Selamat pagi Bapak. Halo. Ini Profesor Wardoyo. Gimana Profesor Wardoyo? Sudah, nyambung lagi. Sudah Prof, sudah nyambung lagi. Oh iya tadi kayaknya kebanyakan yang masuk kayaknya. Iya. Oke, bentar ya. Silakan semua membuka menti.com, menti.com ya. Menti.com. Ya, menti.com. MENTI ya, disingkat Menti, MENTI. MENTI. Menti ya, MENTI. Berhasil membukanya? Berhasil. Oke, di situ dia minta apa? Kalau Anda berhasil membuka pasti ditanya sesuatu. Minta apa? Press enter. Oke. Nomornya 234358. 234358. 234358. Di situ ada pertanyaan, silahkan dijawab. Silahkan sambil melihat di depan jawabannya ya.
Sambil melihat di depan jawabannya, sudah 28 orang, ya. 35 orang, 43 orang. Oke. Yang bukan guru boleh milih lain-lain. Oke, terima kasih. Semua kelihatan di depan ya. Berarti kita ini paling banyak guru SMA, disusul guru SD, disusul guru SMP, TK PAUD, dan lain-lain. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya. Silakan lihat di layar. Anda termasuk generasi manakah? Nah, tenang aja, nggak ada namanya. Oh, itu yang Y salah itu. Yang Y itu 6. Betul. Ya, Anda generasi mana? Ayo. Ngaku. Dilarang menyembunyikan usia. Ya, oke. Pasti secara tidak langsung tahu ya, Prof, umurnya. Tenang aja. Oke, berarti ada X, ada generasi Y, ada generasi baby boomers. Mantap. Terima kasih. Berarti kita satu generasi karena saya juga generasi X gitu ya. Tolong jawab pertanyaan saya ya. Yang mau jawab langsung nyalain mikrofon jawab. Generasi X itu kalau gambar pemandangan gunungnya berapa ya? 2. Matahari di mana? Di bawah gunung ada apa? Oke. Di atas gunung ada apa? Matahari. Oke. Ya, inilah generasi yang paling tidak kreatif dalam membuat pemandangan ya. Yang pasti ada jalan yang berliku, betul ya? Iya. Jalan yang berliku. Jangan lupa ada pohon kelapa ya. Ada rumah satu ya. Iya, betul. Dan yang paling penting ada tiang listrik, ada kabelnya ya. Benar, Prof. Pertanyaan berikutnya, tolong dijawab. Boleh lebih dari 1 sampai 3. Silakan dijawab. Boleh sampai 3 dijawab. Sekarang mengajar mata ajar apa? Oke, kita lihat hasilnya di tengah. Oke. Ya. Silakan. Oke. Nah. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di depan paling banyak mengajar tematik bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika. Oh, bahasa Indonesia paling banyak ini. Mantap. Oke, terima kasih. Ini hurufnya makin besar, artinya makin banyak yang mengajar itu yang hadir pada hari ini. Jadi banyak bahasa Indonesia nomor 1, nomor 2 matematika, dan tematik. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya, ini yang penting untuk hari ini. Apakah masalah yang Anda hadapi dalam PJJ? Apakah masalah yang Anda hadapi dalam PJJ? Silakan. Oke, penyajian materi, penggunaan metode yang menarik, sinyal dan kuota, komunikasi dengan anak, jaringan internet, mencari variasi dalam pembelajaran, oke. Kreativitas pembelajaran, cara mengajar interaktif, bagus. Ya, sudah banyak nih ya, kita lihat ya. Biar lebih jelas lagi tuh. Tuh. Sering mentok dalam ide penyampaian kreatif. Oke, terima kasih. Udah 70. Sekarang terakhir. Ini yang paling penting. Terkait dengan seminar webinar hari ini. Apa yang ingin Anda tanyakan? Supaya nanti yang saya sampaikan itu sesuai dengan yang Anda butuhkan. Karena 1 semester jadi 1 jam itu kan lebih berat gitu ya. Jadi kita balik pertanyaannya di depan. Silakan nanya.
Saya yakin Bapak Ibu sudah mendengar banyak PJJ dari Mas Menteri, dari kiri, kanan ya. Bagaimana membuat pembelajaran jarak jauh lebih menarik? Bagaimana metode PJJ yang baik untuk anak-anak? Bagaimana cara menyampaikan materi yang menarik dan mengena bagi peserta didik? Apakah yang menarik dan mudah? Bagaimana menyiapkan materi semenarik mungkin untuk anak-anak SD? Bagaimana cara membuat kuis interaktif yang bisa dikerjakan secara online? What is PJJ? Waduh, model tampilan. Bagaimana penilaian secara cepat? Oke. Cara belajar kreatif, cara kuis kreatif. Oke, apalagi? Oke. Ya, kurang lebih baru 38, 39. Ayo. Jawab. Ditunggu. Nah, sip. Jadi kalau kita lihat kebanyakan menggunakan IT untuk PJJ. Gimana caranya membuat menarik? Bagaimana menyampaikan PJJ yang dapat dipahami anak? Oke. Bagaimana metode yang terbaik menarik? Oke. Bagaimana cara membuat PJJ? Oke, terima kasih. Saya bisa dapat gambaran kebanyakan Bapak Ibu guru, kalau saya lihat di sini, kebanyakan ingin sekali memiliki kompetensi tambahan bagaimana supaya ngajar itu lebih menarik. Betul? Betul ya? Oke. Betul, Oke, terima kasih. Sekarang saya hentikan dulu sharingnya. Sudah bisa dihentikan sharingnya? Tolong Pak Bu hostnya. Ini kok saya biasanya bisa di sini, nggak bisa ya? Nah, untuk bisa memahami bagaimana caranya pembelajaran yang menarik, ya susah kalau lewat teori, tapi sharing lebih mudah. Jadi syaratnya cuma satu, bagaimana kalau kita sekarang saling simulasi dulu. Simulasi itu begini, saya pura-pura jadi guru, Anda semua pura-pura jadi siswa, gimana? Setuju? Boleh, Prof. Siap. Ya? Ya. Oke, siap ya? Oke. Nah, siap ya? Nah, pertama, siswa yang ku cinta, sebelum kita mulai webinar, Bapak akan kasih rambu lalu lintas. Kalau Bapak bilang merah, merah itu artinya mikrofon dimatikan semua. Oke. Merah. Semua mode merah. Oke. Itu artinya dimatikan semua. Ya. Videonya dimatikan semua. Kalau saya bilang mode hijau, nyalakan semua mikrofonnya. Merah lagi, merah. Gampang toh? Gampang. Masih belum merah, mode merah. Waduh, Pak Leonardus, mode merah. Bu Popi, mode merah. Mode merah. Nah, itu paling gampang ya. Merah, mati semua. Kemudian hijau, nyala semua mikrofonnya. Oke, nah. Tidak ada absen, pokoknya yang gambarnya tidak kelihatan di video, dianggap tidak masuk kelas. Gampang ya? Nah, yang gambarnya tidak ada di video, kita anggap tidak masuk kelas. Nah, mau alasannya kuota, mau alasannya kameranya belum beli, pokoknya yang tidak kelihatan gambarnya tidak masuk kelas. Oke? Siap. Bu Bernadette, belum warna merah Bu Bernadette, masih warna hijau Bu Bernadette. Pak Albert masih warna merah, masih hijau. Merah artinya matikan mikrofon. Nah, oke. Korsina. Bukan matikan video, matikan mikrofon. Nah, merah, mode merah. Terima kasih mode merah. Pak Aji belum merah, Pak Aji. Nah, Pak Haji belum merah. Ya, jadi sama anak-anak mah sederhana, merah atau hijau gitu aja ya. Kalau mode kuning artinya lihat chatting. Mana lihat chatting? Mode kuning. Mode kuning, lihat chatting semua mode kuning. Sudah mode kuning, lihat chatting, aman. Silakan tulis. Oke, aman ya? Sudah? Terima kasih. Baiklah, anak-anak sekalian.
hari ini kita akan belajar mengenai Indonesia. Ya. Indonesia, kita belajar apa? Indonesia. Oke. Pak Wardoyo. Halo Pak Wardoyo. Siap, hadir. Pak Wardoyo, Indonesia Halo. itu ada berapa pulau? Ya, demikian. Pak Wardoyo suaranya mati, maka nilainya ditunda dulu. Ya, Ibu Agustina, mana Ibu Agustina? Halo. Ibu Agustina, Indonesia ada berapa pulau? Ribuan pulau. Bagus, hebat ya. Dapat nilainya 75 ya, ribuan. Karena jawabannya ribuan pulau. Bagus. Oke, Bu Feni. Mana Bu Feni? Bu Feni. Nah, ini banyak yang belum merah ini. Merah adalah matikan mikrofon. Masih ada yang belum merah. Bu Feni. Adakah Bu Feni? Iya, Bu Feni. Ada Bu Feni? Nah, ini adalah contoh Bu Feni yang mungkin sedang masak sambil login ya. Bu Feni lagi masak sambil login karena dipanggil tidak ada. Pak Michael Winatu, Pak Michael. Halo Pak Michael Winatu. Pak Michael. Halo Pak. Apa kabar Pak Michael? Sehat. Sekarang ngajar apa Pak Michael? PJOK. Mantap. Terima kasih Pak Michael. Pulau di Indonesia ada berapa Pak Michael? 17.000. 17.000. Wah, dapat nilainya 92. Oke, langsung tak catat ya. Pak Michael 92. Nah, yang saya lihat senyum-senyum nih Pak Franciscus Marwoto. Ya Pak Franciscus. Nah, Pak Franciscus ini ketawa karena jawabannya kurang tepat. Yang benar berapa Pak Franciscus? 17.100 pulau. Nah, 7.110 pulau itu lebih dekat, 96 nilainya Pak ya. Nah, baiklah teman-teman sekalian, saya akan mulai dengan kuis mendadak hari ini. Ya, semua siap kuis mendadak ya? Oke, semua pegang handphonenya, semua pegang komputernya. Kita akan kuis mendadak mengenai Indonesia. Saya ingin mengetahui seberapa paham guru-guru Tarakanita terkait dengan Indonesia. Untuk itu, saya ingin semuanya biar rame, mode warna hijau. Rame, oke. Nah, siap ya. Oke, sekarang depan. Oke, silakan. Ikuti yang di layar. Ayo. Layarnya mana? Ikuti yang di layar. Ikuti perintah yang di layar. Ikuti perintah yang di layar. Ya, buku udah masuk. Ayo, baru Putri yang masuk. Warna merah. Mode merah, sudah 23 yang masuk.
Terakhir Pak Albertus Joko Widodo, Pak Willis Francisca Kristianti, Pak Martinus, ya mantap. Ibu Tere sudah masuk, warna merah. Oke, Bu Flo sudah masuk, Bernadetta Dewi sudah masuk, Albertus Steven sudah masuk. Masih banyak yang belum warna merah, mode warna merah. Mode warna merah, masih terdengar. Oke. Sudah. Apakah oke? Udah 45 orang, ya. Kalau 50 orang kita akan mulai kuis pada hari ini. Yang belum bisa masuk nanti bisa menyusul ya. Kuis ini hanya 3 menit waktunya. Saya ulangi, ada 10 pertanyaan harus dijawab dalam 3 menit saja. Ya, Ibu Christine sudah siap? Bu Agnes sudah siap? Siap. Bagus. Bu Agnes sudah siap? Bu Agnes sudah siap? Oh, kasih. Pak Marwoto sudah siap? Siap. Terima kasih. Ibu Elizabeth Sari sudah siap? Siap, Pak. Ya. Terima kasih. Adik-adik sekalian, anak-anakku, selamat ujian dalam 3 menit. Silakan kerjakan soalnya. Dua menit lagi. 2 menit lagi. 2 menit lagi, kuis akan berakhir. Satu menit lagi. 1 menit lagi, kuis akan segera berakhir. Segera menjawab. 1 menit lagi. Teman-teman sekalian, 1 menit lagi. Tiga puluh detik. 30 detik. 15 detik. 15 detik. 10 detik. 10 detik. Iya. Waktunya habis. Terima kasih. Juara 1 adalah Mary Laras. Nah, silakan tepuk tangan virtual. Ya. Ibu Mary Laras, mana Ibu Mary Laras?
Iya Pak. Oke. Ibu nyalakan mikrofon. Ibu akan. Sudah. Oke, Ibu menemani saya, Bu ya. Aduh Pak, saya Ya. Oke. Ibu bisa lihat di monitor? Iya, bisa. Bisa ya. Nah, banyak sekolah-sekolah menggunakan kuisis ini, tapi cara menggunakannya agak keliru. Sebagai contoh ya, Ibu Mary Laras, Anda lihat di sebelah kiri atas ada tulisan ketepatan kelas, betul? Iya. Ya, berapa persen itu Bu? Benar Pak. Kelihatan nggak di kiri atas itu? 27. 27%. Kira-kira artinya apa tuh Bu Mary? Mary Laras. Ya, Bu Mary Laras, kira-kira artinya apa 27 ini? Nah, artinya nilai rata-rata dari guru-guru Tarakanita terkait dengan pengetahuan Indonesia adalah 27. 27. Ini artinya yang salah adalah kitanya, gurunya. Karena siswanya belum ngerti nih istilahnya ya. Nah, oke. Terus di sini, Bu Mary Laras bisa lihat ini? Iya Pak. Bisa. Pertanyaan paling sulit. Nomor berapa? Nomor berapa nih Bu? 4. Nomor 4. Karena dari 78 orang, 62 salah. Mari kita lihat itu pertanyaan mengenai apa. Oh, masalah gunung-gunungan, Bu Mary. Iya. Ya, jadi anak-anak kayaknya masih belum menguasai masalah gunung-gunungan. Kalau ingin belajar gunung, tanya Pak Denis. Tuh, Pak Denis tuh, bener dia. Pak Denis itu dalam 8 detik langsung bisa menjawab dengan benar. Silahkan tanya Pak Denis. Atau tanya Bu Sinta. Bu Sinta ini adalah ahli gunung-gunungan. Oh, bener tuh jawabnya. Ya, atau tanya Pak Win. Pak Win atau Bu Win ini? Pak Win ya? Nah, tuh Pak Win jago. Bu ya? Bu, Pak. Ibu. Jadi Ibu Win, Bu Sinta, dan Pak Denis itu paling hebat masalah gunung-gunung di Indonesia. Belajarlah dari mereka. Ya. Tapi kalau mau belajar mengenai apa ini? Pakaian adat, tanya Bu Mary, tanya Pak Denis, tanya Bu Sinta. Nah, itu. Terus yang berikutnya, Bu Mary Laras lihat. Pertanyaan yang paling panjang, paling lama jawabnya. Nomor berapa, Bu? Nomor 9, Pak. Nomor 9. Ini pertanyaannya apa toh? Siapa nama aslinya? Deddy Corbuzier. Nah, ini rata-rata jawabnya 11 detik. Mungkin browsing nggak ketemu-temu itu. Sudah jawabnya lama, salah pula. Ah, ini ceritanya. Nah, sekarang saya pengen Bu Mary Laras melihat ini. Ini ada warna apa aja Bu Mary? Di atas ini, Q1 sampai Q10. Ada warna merah, warna kuning, ada warna hijau. Oke, warna merah itu artinya hanya 40% ke bawah yang benar jawabnya. Artinya kalau saya seorang guru, mengenai topik itu banyak siswa saya belum paham. Tapi kalau yang kuning itu antara 40 sampai 70%. Artinya setengah paham, setengah tidak. Tetapi yang di atas 77%, ini artinya daya serap siswanya sudah bagus. Dan kalau lihat mengenai apa ini kira-kira? Mengenai alat musik. Ya, berarti guru-guru Tarakanita ini pasti semuanya senang nyanyi ya. Makanya alat musiknya itu benar semua. Nah, ini nggak usah diajarin lagi alat musik. Semua sudah hebat, semua udah jago. Dan ini kalau kita turunin ke bawah, ini urutan dari paling bagus dan paling rendah. Untuk menghormati Bapak Ibu guru, saya stop di sini aja, nggak usah di scroll down ya. Nah, Bu Mary masih bersama saya? Oke. Masih. Di sebelah Bu Mary ini ada gambar apa? Ada gambar surat. Nah, ini Bu Mary kalau saya klik. Nah, saya bisa langsung kirim email ke orang tua Bu Mary. Nah, ya, bisa saya kirim nih. Halo orang tua Bu Mary. Halo, saya bisa kirim. Dan syaratnya kita punya nomor email orang tua. Dan kalau saya kirim ini, ada tulisan di atas ini apa Bu Mary? Email apa nih? Email semua orang tua. Email semua orang tua. Jadi kalau ini saya klik, maka semua orang tua dari siswa langsung mendapatkan email. Karena banyak orang tua sekarang nggak tahu anaknya ini sekolah apa enggak, semuanya di depan komputer. Antara main game sekolah atau Netflix nggak ketahuan Bapak Ibu.
Tapi kalau Anda menyelenggarakan kuisis mendadak tiap hari mengenai topik bahasan secara kecil-kecilan, maka tiap hari saya sebagai orang tua bisa dapat email ini. Oh, tadi anak saya baru ikut kuis, terlepas dari nilainya berapa. Tapi saya melihat ada aktivitas selama proses pembelajaran. Nah, ini salah satu cara saja yang biasa paling banyak dipergunakan. Nah, ada satu lagi yang saya senang sebenarnya terkait dengan, ini contoh aplikasi kecil, yaitu kalau saya klik unduh hasil. Apa ini unduh hasil? Unduh hasil ini kalau saya klik, maka tiba-tiba akan keluar apa? Microsoft Excel. Ya, Bu Mary masih bersama diriku? Iya, masih. Nah, ini keluar Excel ya Bu Eri ya? Iya kan? Belum. Belum. Oke. Bentar. Nah, kita lihat Excel-nya, segera kita lihat. Saya kasih lihat Excel-nya. Oh, baru buka. Oke. Kira-kira Excel-nya isinya apa Bu Mary? Hasil kuis tadi mungkin. Hasil kuis tadi mungkin. Selain hasil kuis tadi, apa lagi yang bisa kita lihat dari Excel itu? Kira-kira? Bentar ya, Excel-nya lagi dibuka. Nah, nih Excel-nya. Ya, kita buka Excel-nya. Oke. Kelihatan Bu Mary Excel-nya? Iya, masih proses, Pak. Masih proses. Ya, ini adalah contoh Excel yang masih proses ya. Jadi yang belum pernah lihat Excel masih proses, belum kelihatan apa-apa di sini. Tenang saja. Nah, Bu Mary, mari kita baik-baik lihat di Excel ini ya. Apa yang Ibu Mary lihat di sini? Saya gedein ya. Oke, saya gedein biar kelihatan. Apa yang Bu Mary lihat di sini? Ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Ini? Kemudian ada jawabannya, berapa yang benar, berapa yang menjawab salah. Ya. Kemudian berapa yang melewat. Belum sempat jawab. Ya, Oke. belum sempat menjawab. Dari jawaban benar dan salah, Bu Mary bisa lihat apa? Dari pertanyaan yang pakaian adat banyak yang menjawab salah. Artinya apa? Artinya banyak yang menjawab. Banyak yang belum memahami mengenai pakaian adat. Pakaian adat, oke. Ya. 11 orang belum jawab artinya apa? Mungkin belum sempat menjawab atau tidak tahu. Bisa tidak tahu atau waktunya habis. Waktunya terlalu cepat. Dalam evaluasi formatif, kita bisa belajar waktu yang kita berikan untuk menjawab terlalu lama atau terlalu cepat lewat orang yang belum menjawab. Kemudian ini apa, Bu? Itu hasil jawaban dari peserta. Yang merah apa, yang hijau apa? Kalau yang hijau jawaban yang benar, merah? Yang merah itu jawaban yang salah. Jadi Ibu bisa melihat masing-masing anak kuatnya di mana, lemahnya di mana, betul? Iya, betul, Pak. Dalam ilmu pendidikan itu namanya memahami karakteristik peserta didik, mana yang dia sudah kuasai, mana yang belum. Sekarang saya buka layer berikutnya. Kalau ini apa yang terlihat di sini, Ibu Mary? Kalau ini? Presentasi nilai yang didapatkan. Jadi Bu Mary menguasai berapa persen dari akurasinya? 60%. Oke. Ini artinya apa? Itu tanggal pengerjaan. Oke, ini artinya apa? Dari mana dia mengakses kuis ini tadi. Bu Mary pakai Xiaomi ya? Iya, Pak, betul. Nah, dari sini kita bisa tahu anak-anak ngerjainnya jam berapa, hari apa, karena kita bisa pakai kuisis ini untuk PR. Oke? Ya. Oke. Masih belum selesai, masih banyak yang belum menggunakan maksimum. Saya kasih lihat satu lagi. Sebelum saya presentasi teori, kita mulai dari akhir ya. Lihat Bu Mary. Ini kalau yang paling saya senang adalah, lihat baik-baik. Di sini ada tulisan hasil. Ya, Bu Mary bisa lihat di depan? Iya. Kira-kira ini apa semua ini? Yang kelihatan semua ini? Total pemain ya, Pak ya? Nah, ini semua adalah kuis yang saya lakukan selama setiap hari, Bu. Oh, begitu ya. Saya lihat nih, waduh, ini banyak merahnya. Artinya selama PJJ banyak orang yang nggak ngerti dari yang ngerti, gitu maksudnya. Kalau kuning, daya serap anak-anaknya setengah-setengah. Kalau hijau, bagus. Ini adalah contoh aja. Kelihatan, Bu ya? Hari ini berapa orang yang ikut kuis?
78. 78. Rata-rata berapa persen cuman yang ngerti? Hanya 27%. Hanya 27. Nah, ini apa? Tercatat secara otomatis di internet. Jadi kita nggak perlu administrasi apapun. Saya masih bisa melihat ini tadi, saya pernah memberikan ke guru-guru yang 181 orang. 181 orang guru saya pernah tanya, dan semua masih ada lengkap di sini. Saya tidak berat di administrasi. Oke. Sekarang Bu, kalau saya klik ini ada cetak. Bu Mary lihat apa? Silakan lihat. Ini saya mau cetak Bu Mary ya. Apa yang Bu Mary lihat di sini? Bentar, saya kasih lihat sebentar. Apa yang Bu Mary lihat di sini kalau saya mau cetak ini? Terlalu kecil, Pak. Oh, terlalu kecil. Iya. Kalau ini? Oh, ini tadi ya hasil kuis. Oh, ya, hasil kuis hari lengkap ini. ya? Iya. Sama pertanyaannya ya? Iya, Pak. Lengkap semua. Bahkan saya bisa lihat per masing-masing pemain, rapotnya masing-masing anak tuh. Tuh, rapotnya Ibu Aurelia, Pak Ferry, Pak Daniel, Jennifer, ceritanya nih dari sekolah lain. Ini rapotnya mereka semua. Oke, Bu? Iya, Pak. Nah, terus ada pertanyaan, Pak, kan nggak semua anak saya itu punya punya komputer. Bagaimana yang komputernya nggak bisa pakai Quizzes karena keterbatasan dari bandwidth. Ibu lihat ini, Bu. Kalau saya klik ini, keluarnya apa, Bu? Ini apa namanya, lembar soal yang tadi dalam bentuk print out ya. Jadi teman-teman yang tidak punya handphone, Bu, tidak punya internet yang bagus, kirimlah apanya ini? Kuisnya. Kuisnya, Ya. sudah jadi. Kalau ini kan ABCD, Bu ya, pilihan ya. Iya, betul. Kalau checkbox saya klik, jadi apa nih, Bu? Isian. Jadi isian, jadi esai. Ini tinggal di print, kemudian dikirimkan ke anak-anak sekalian. Paham, Bu ya? Dapat ya, Bu ya? Iya, Pak. Ya. Saudara-saudara sekalian, baru saja kita bicara dengan Ibu, kok aku lupa lagi. Bu Mary ya? Ya, Pak, Bu Mary. Bu Mary, karena Anda juara 1 hari ini, maka Ibu dapat hadiah khusus dari saya sebesar Rp500.000 dikirim lewat rekening. Tepuk tangan untuk Ibu Mary. Ya, nanti kirim ke saya, Bu ya. Mantap, Bu Mary. Nah, Bu Mary dapat Rp500.000. Bapak Ibu sekalian, ada riset yang mengatakan bahwa orang Indonesia cuma tahan di depan webinar 30 menit. Setelah 30 menit, dia sudah mulai membuka jendela yang kedua di sebelah kanannya. Sambil webinar, sambil WA, sambil webinar, sambil YouTube-an, sambil webinar, sambil email, sambil webinar, sambil Netflix. Ah, itu orang kita. Hanya 30 menit, karena pedes katanya mata di mata. Nah, kalau kita lihat tadi yang saya lakukan, sekarang saya ingin memperlihatkan ke bapak-bapak sekalian hal yang sederhana yang sekarang sedang kita jalani. Ya, silakan lihat di layar presentasi saya ini. Saya akan share ya. Siap-siap akan saya panggil nama Bapak Ibu sekalian, tolong temani diriku. Saya mulai dari saya ingin berkenalan dengan siapa ya? Dengan Ibu Nila ya? Bu Nila ya? Ibu Nila. Halo Ibu Nila. Mikrofonnya dinyalain Bu Nila. Iya, Pak. Bu Nila bisa lihat gambar di depan? Bisa. Oke. Lihat yang sebelah kiri Bu Nila. Sebelah kiri ada tulisan apa aja? Oh, yang sinkronus offline. Kiri, paling kiri. Offline, online. Offline dan online, betul ya? Iya. Bapak Ibu sekalian, PJJ itu tidak selalu harus online. Ya, PJJ itu bisa offline, bisa online. Mbak Nila? Iya. Tahu nggak contohnya PJJ offline di Indonesia kayak apa? Pembelajaran di dalam kelas. Nggak usah rumit-rumit. PJJ online yang nggak ada di kelas dulu itu adalah Pak. waktu universitas terbuka berdiri. Iya. Waktu universitas terbuka berdiri, sudah ada internet? Belum ada. Nah, terus bagaimana universitas terbuka dulu ngajarin orang yang di desa-desa?
Eh, kuliah jarak jauh. Iya, gimana caranya? Kan ada Menggunakan- modul belajar. Modulnya Iya. diapain? Dikirim. Bagus, dikirim lewat pos. Betul ya, Bu ya? Ya, betul. Oke, jadi yang namanya PJJ bisa online, bisa offline. Oke? Iya. Nah, tapi bisa juga sinkronus, bisa juga asinkronus, Bu Nila. Ya. Sinkronus itu jika pendidiknya dengan siswanya berada pada waktu yang sama atau saya ngomong Anda langsung mendengarkan secara real time. Itu namanya sinkronus. Makanya dari kata sinkron. Ya, saya ngomong, Mbak Nila denger toh? Iya, Pak. Nah, itu langsung jawab. Kita sinkron nih. Tapi ada yang sifatnya asinkronus. Asinkronus itu artinya saya ngomongnya kapan, direkam, nanti didengerin di rumah. Oh, iya. Ya, atau saya belajarnya sendiri karena tadi pagi guru saya udah pernah ngomong. Paham Bu Nila ya? Paham, Pak. Oke, jadi ada 4 kuadran. Kuadran 1 jika apa Bu Nila? Kuadran 1? Sinkronus. Sinkronus dan? Asinkronus. Enggak, kuadran 1 ada tulisan 1 warna kuning kan? Oh, iya, iya. Itu artinya Sinkronus dia dan offline. sinkronus dan? Offline. Offline, bagus. Kuadran 2? Asinkronus dan offline. Bagus. Kuadran 3? Sinkronus dan online. Kuadran 4? Asinkronus dan online. Ibu Nila hebat sekali. Ya, maka Ibu Nila nanti akan ditraktir oleh Bu Mary yang baru dapat 500.000. Oke? Bu Mary Terima traktir kasih, Bu Bu Nila. Mary. Ya. Terima kasih. Sekarang saya mau ke Pak Michael Winnetu. Pak Michael Winnetu. Mana Pak Michael? Halo, Pak. Hai Pak Michael. Halo. Videonya kok nggak kelihatan? Oh, sebentar, Pak. Nah, tidak kelihatan video sama dengan absen. Hai Pak Michael. Pak Michael bisa lihat lagi di layar? Halo Pak Michael. Ya. Bagaimana Pak Michael? Susah? Oke, karena Pak Michael biasa Ibu anak-anak sekarang kalau ditanya tiba-tiba mikrofonnya mati ya. Pak Lukas Widodo. Pak Lukas Widodo. Pak Lukas Widodo. Halo Pak Lukas. Siap. Nah, Pak Lukas bisa lihat di monitor Pak Lukas? Bisa. Menurut Pak Lukas yang dilarang pemerintah selama pandemi nomor berapa? Nomor 1. Nomor 1. Betul Pak ya? Iya. 2, 3, 4 boleh nggak dijalanin? Boleh. Boleh. Jadi sekarang PJJ itu kaya kita bisa jalanin 2, jalanin 3, jalanin 4. Pembelajaran seperti yang sekarang kita lakukan ini nomor berapa Pak Lukas? Nomor 3. Nomor 3. Kalau saya buka YouTube tuh nomor berapa Pak Lukas? Itu nomor 4. Nomor 4 itu adalah buka YouTube. Kalau anak-anak sekarang ngerjain PR sendiri, lihat buku tuh nomor berapa Pak? Nomor 2. Oke, sekarang saya mau tanya ke Pak Lukas. Kemarin sempat banyak anak-anak datang ke Komnas Anak, protes karena tugas terlalu banyak. Kira-kira yang dimaksud itu tugas terlalu banyak tuh kebanyakan kasih 2, 3, atau 4 Pak? Nomor 2. Bagus sekali, terima kasih Pak Lukas. Makasih. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang terjadi di sekolah-sekolah sekarang itu, karena tiba-tiba kita mendadak PJJ, bingung mau ngapain, semua ngasih nomor 2 ke anak-anak sekarang. Akibatnya ya gimana nggak nomor 2 itu keteteran. Tiap hari harus ngerjain tugas yang banyak itu. Padahal sebenarnya 3 dan 4 itu bisa dipakai untuk mengganti nomor 2. Bahkan ada lagi apa? Nomor 3 dulu terus dikasih tugas kedua. Suruh ngerjain 4, dapat tugas lagi nomor 2. Wah, akhirnya numpuk semua di nomor 2 dan akhirnya mereka maju ke Komnas Anak karena protes. Yang namanya PJJ pada akhirnya teman-teman sekalian, bahwa sekarang itu harus bisa menjalankan nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 secara seimbang. Ya, yang sekarang dilarang nomor 1. Kenapa? Karena ada physical distancing dan social distancing. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya ke Mr. Yakub. Mr. Yakub, are you there, Mr. Yakub?
Halo Pak Yakub. Ya Pak. Aduh, mana wajahnya yang keren? Aku ingin melihatmu. Pak Yakub. Pak Yakub masih bisa lihat di depan ya? Masih Pak. Saya mau tanya Pak Yakub sekarang. Boleh saya tanya ya? Jangan yang sulit-sulit ya Pak. Enggak, gampang. Lihat nomor 1. Nomor 1 nggak boleh kan? Nggak boleh Pak. Kenapa nggak boleh? Karena tadi ada aturan dari pemerintah tentang physical distancing dan social distancing. Oke. Bisa Sekarang Bapak lihat menularkan. Ya. Bagaimana Pak? Sekarang Bapak lihat di gambar nomor 1 ya. Iya betul. Itu ada guru lagi nulis ya. Betul. Kan guru nggak boleh deket anak-anak sekarang. Iya betul. Berarti yang deket anak sekarang siapa di rumah Pak? Orang tua. Ini berarti orang tua nih gurunya nih Pak. Terus sebelah anaknya siapa Pak Yakub? Sebelah anaknya yang ada di rumah. Oh kakak. Kakak adik. Jadi Bapak Ibu sekalian, nomor 1 tuh masih bisa dijalanin. Cuman apa Pak Yakub? Cuman harus. Cuman gurunya adalah orang tua. Dan temannya adalah kakak dan adik. Kakak dan adik. Itu paradigma yang harus kita taruh dalam PJJ teman-teman sekalian. Jadi guru-guru masih bisa bermain di 2, 3, 4. Tapi 1 itu adalah ranah dari orang tua. Ranah dari kakak adiknya. Ranah dari teman-teman yang ada di sekitarnya. Artinya apa? Artinya saya bisa membuat instruksi, membuat PR, membuat tugas di mana nanti yang mengajar adalah ayah ibunya kepada anaknya. Sebagai contoh, betul ya? Sebagai contoh saya kasih hal yang sederhana aja. Apa? Anak-anakku yang tercinta, nanti di rumah tanyakan ibumu satu hal dan apa yang ibumu jawab Anda tulis di kertas. Ini adalah pertanyaan bahasa Indonesia. Ya, jadi nanti ibumu kan akan menjawab dengan bahasa sehari-hari. Tuliskan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pertanyaan ke ibunya apa? Tanyakan ke ibunya, apa perasaan hati dia 30 menit sebelum kamu lahir dan 30 menit setelah kamu lahir. Apa perasaan ibunya? Mr. Yakub? Halo Mr. Yakub. Ya Pak, masih Pak. Nah, tadi dengar kan soalnya ya? Ya, bagaimana perasaannya Pak? Perasaan siapa? Perasaan ibu. Sebelum apa? Sebelum dilahirkan. Dan setelah dilahirkan. Kira-kira anak-anak ngapain Pak? Akan bertanya Pak. Nah, terus berkomunikasi. Berkomunikasi. Ya. Terus menjawab. Terus ibunya ngapain kira-kira? Akan menjawab dengan sabar. Akan menjawab dengan sabar. Terus anaknya ngapain mendengar jawab ibunya? Akan menulis pengalaman ibunya. Saya mau tanya Pak Yakub, kalau itu semua jalan dengan lancar, anak itu belajar apa saja? 1. Yang 1. Pertama, dia belajar apa? Akan perasaan orang tuanya bagaimana? Dia belajar perasaan orang tua ya. Dia belajar apa lagi? Dia belajar empati. Kedua, dia belajar apa? Mata pelajarannya menyusun kalimat dengan benar. Dia belajar bahasa Indonesia. 3, dia belajar apa lagi? Belajar nanti bagaimana mengungkapkan rasa terima kasih. Bagaimana mengungkapkan rasa terima kasih? Dia belajar apa lagi? Dia belajar tentang apa lagi ya? Mungkin biaya kelahirannya Pak. Dia bisa tahu biaya kelahirannya kalau dia tanya kan, tergantung dia tanya kan. Ya, Oke. Apalagi yang kira-kira akan terjadi dari situ? Belajar bapaknya nungguin apa tidak. Nah, bapaknya nungguin apa tidak. Oke. Saudara-saudara sekalian, ya. Banyak yang mikir PJJ gimana cara belajarin karakter, gimana cara ngajarin akhlak. Bapak Ibu sekalian, akhlak itu bukan untuk dipelajari, karakter itu bukan untuk dipelajari, tapi untuk dijalani. Datangnya dari dalam, kita hanya bisa mengobservasi. Tapi guru bisa membuat suatu lingkungan di mana nanti mereka belajar karakter. Seperti yang barusan saja dilakukan oleh guru tersebut ke anak tersebut. Terima kasih Pak Yakub. Sama-sama Pak. Terima kasih. Pak Yakub punya teman di sekolah. Punya Pak. Siapa yang paling dekat? Namanya Pak Luli. Datang nggak hari ini Pak Luli?
Pak Luli mungkin sedang berhalangan. Berhalangan. Yang hari ini ada siapa? Tadi Bu Meta ada nggak ya? Bu Meta. Karena temannya Pak Yakub adalah Bu Meta, maka yang saya akan tanya adalah Pak Andre Wiratna. Mana Pak Andre? Ayo Pak Andre, mana Pak Andre? Pak Andre, apa kabar Pak Andre? Waduh, mikrofonnya kurang terdengar Pak Andre. Waduh, sayang sekali videonya padahal ganteng sekali, tapi mikrofonnya kayaknya belum di-set di kiri bawah. Nggak apa-apa Pak Andre. Pak Andre tetap dapat nilai 80. Kalau gitu saya pindah ke Pak Banu Gutomo. Pak Banu Gutomo. Pak Banu? Ada Pak Banu? Halo Pak. Halo Pak. Selamat siang Pak Banu. Pak Banu, Pak Banu. Selamat siang. Pak Banu? Oke. Iya Pak. Boleh saya tanya Pak Banu ya? Silakan Bapak. Begini Pak. Banyak sekali anak-anak itu benci matematika. Banyak anak tidak suka statistik. Tapi banyak orang tua itu protes, anak-anak SMP, anak-anak SMA tuh kalau diajak pertemuan keluarga suka alasan nggak mau ikut karena sudah besar, punya pacar sendiri, punya kegiatan sendiri. Padahal keluarga tuh pengen banget bawa anak-anak rame-rame ketemu dengan keluarga. Begitu fenomenanya Pak Banu ya. Ya, nah, sekarang saya akan bikin soal begini Pak Banu. Suatu ketika saya bikin soal, ya, Bapak Ibu sekalian, ada yang namanya personalized question. Kesalahan teman-teman guru waktu mengadakan PJJ adalah memberikan tugas yang jawabannya sudah ada di internet, Pak Banu. Oh, ya. Banyak sekali guru-guru kasih soal, jawabannya udah ada di internet. Kira-kira kalau jawabannya ada di internet, anak-anak ngapain, Pak Banu? Searching cari jawaban, Pak. Searching cari jawaban. Kemudian dia copy paste kan, Pak Banu? Iya, betul. Saya tidak menyalahkan copy paste dalam konteks ini. Kenapa? Karena di mata anak-anak itu nggak rasional guru-guru memberikan soal yang jawabannya sudah ada di internet. Dan tidak rasional jawabannya udah ada di internet, saya suling nulis ulang. Tahu maksud saya Pak Banu? Iya, betul. Iya kan? Cuma. Iya. Bukan masalah dia nyontek apa tidak. Zaman kita dulu, Bapak Ibu sekalian, kita datang ke sekolah itu, guru-guru nulis di papan tulis, kemudian kita tulis di buku kita, itu relevan pada zamannya. Karena nggak ada buku lain, adanya bukunya yang dipegang gurunya. Makanya gurunya mentranslasikan kita dengan cara mengajar. Tetapi sekarang, semua yang gurunya mau sampaikan sudah ada di internet semua. Dan ketika Anda menanyakan sesuatu yang ada di internet, anak-anak bilang ini nggak rasional, kok ditanya jawabannya sudah ada. Maka dia akan copy paste, dia taruh di internet. Tahu paham maksudnya Pak Banu ya? Paham Bapak. Ada lagi Pak Banu yang lucu. Guru SD Ya. Pak Banu. Guru SD habis liburan, bilang begini ke anak-anaknya di kelas. Anak-anak sekalian, kemarin kan kita liburan. Ayo sekarang gantian ke depan kelas, 5 menit. Masing-masing cerita liburannya lagi ngapain. Nah, dulu kan kita biasa gitu Pak Banu ya? Iya. Sekarang anak-anak protes dibilang gitu Pak Banu. Ibu ini kurang kerjaan kok nanyain kita satu-satu. Mendingan ibu jadi follower kita aja di media sosial. Kan ibu tahu kita ngapain aja. Iya. Tahu maksudnya Pak? Iya. Bukan anak-anak kurang ajar, tetapi bagi mereka itu tidak rasional. Karena semua sudah ada, kenapa harus bertanya? Nah, jadi Bapak Ibu, Anda harus paham apa yang ada di internet, apa yang tidak ada di internet. Ya. Sekarang saya akan kasih contoh semuanya, saya akan ujian rame-rame. Silakan mode kuning, semua buka chat, Pak Banu membantu saya. Semua buka chat ya. Oke, masing-masing. Tolong tulis 3 nama pahlawan zaman Belanda. Tulis. 3 nama pahlawan zaman Belanda. Silakan masing-masing tulis. Saya tunggu 1 menit. Ya, silakan. 3 langsung. Langsung 3 tuh, bener. Pak Ahmati sudah, Pak Ben sudah, Pak Vio sudah, Bu Cecilia sudah, Pak Kristino Alvin sudah, Bu Francisca sudah, Bu Monica Wibowo baru 1. 3. Harus langsung 3. Ya, tulis di chattingannya langsung 3. Ya, tulis langsung 3 di chattingannya. Silahkan. Tulis 3 nama. Tulis 3 nama. Tulis 3 nama. Bagus. Oke. Pak Banu bisa bantu saya Pak Banu? Ya. Kasih Mana, satu Pak? contoh dari siapa Pak Banu? Ada dari Arsi Hartati. Siapa pahlawannya?
Ada Antasari, Diponegoro, sama Sultan Agung. Bagus. Lagi satu teman lagi, Pak. Mayarate, Mayarati apa siapa aja? Pangeran Diponegoro, Jenderal Sudirman, dan Dawes Dekker. Oke. Sekarang Pak Banu siapa milih 3? Mayarate. Enggak. Milih 3, Pangeran Iya. Diponegoro. Terus enggak Pak Banu siapa yang dipilih 3 itu? Pahlawannya maksudnya Pak. Pahlawan yang versinya Pak Banu. Kalau menurut saya Soekarno. Enggak, 3 itu siapa kan masing-masing suruh pilih 3 toh. Pak Banu Oh. pilihnya siapa? Oh iya. Siapa? Orang gurunya maksudnya. Bukan, kan masing-masing memilih Pahlawannya. 3. Pak Banu milih siapa? Saya memilih Diponegoro, Pak. Kan baru 1, 3 pahlawan, Pak. Oh, Diponegoro, Soekarno, sama Cut Nyadin. Oke. Siapa? Diponegoro, Soekarno, dan Cut Nyadin. Cut Nyadin. Sudah ya? Ya. Semua sudah nulis 3 nih ya. Ini kan bisa saya copy paste, saya rekam, Pak ya. Iya, betul. Oke. Bapak Ibu Guru, yang Anda tulis adalah janji Bapak Ibu Guru ke saya ya. Tugasnya sederhana Pak Banu. Tugas saya Pak Banu. Iya, Pak. Bapak Ibu saya kasih waktu 2 minggu. Kasih tahu saya dari 3 pahlawan ini siapa yang paling memusingkan Belanda. Diponegoro. Ya, kasih tahu saya siapa yang paling merepotkan Belanda. Tak tanya Pak Banu. Diponegoro. Apa alasannya Diponegoro? Saya minta Karena- alasan data. Enggak, saya minta data yang benar. Data dari saya kan. Ya. Karena ketika Hindia Belanda melawan Pangeran Diponegoro, kas kerajaan Belanda habis, sehingga salah satu alasan VOC dibubarkan itu adalah kas Hindia Belanda atau kerajaan Belanda itu habis. Pak Banu guru apa? Ekonomi. Dulu pernah ngajar sejarah sih. Kalau saya tanya anak-anak, kira-kira mereka bisa jawab semua nggak? Saya bilang siapa yang paling merepotkan? Bisa jawab, Pak. Iya, gimana cara jawabnya? Saya kasih waktu 2 minggu. Jawabannya dalam bentuk presentasi. Oh, jawab dong. Kira-kira mereka harus ngapain? Kalau menurut saya bisa membuat dengan presentasi PPT ataupun mereka bisa. Bukan, melalui maksud saya blog untuk mereka. menjawab itu, mereka harus ngapain? Kalau anak itu pengen jawab yang bagus. Nah, ini kayak Bu Agnes mau jawab nih. Bu Agnes Wiga. Iya. Nah, Bu Agnes Wiga mulutnya udah mau kebuka. Bu Agnes. Bu Agnes. Halo Bu Agnes. Iya, Pak. Kalau anak-anak dikasih soal itu, bagaimana cara mereka menjawabnya? Pertama, mereka harus ngapain? Kan mereka pilih 3, itu toh? Iya. Nah, untuk bisa menjawab siapa dari 3 ini yang paling merepotkan Belanda, mereka harus ngapain? Baca buku. Bagus, mereka harus baca buku. Berapa buku minimum mereka baca? Minimal 1. Buku apa satu itu? Sejarah. Emang 3-3-nya ada? Sepertinya ada. Belum. 3 kan tiap anak beda-beda, Bu. Yang pasti mereka harus baca, betul? Iya. Oke, setelah baca emang bisa jawab? Belum tentu. Harus ngapain mereka? Mencari dulu. Pasti waktu baca mereka berimajinasi, betul tidak? Oh, iya. Kenapa harus berimajinasi? Karena pertanyaannya paling merepotkan Belanda, benar nggak? Nah sekarang Pak Banu, kalau Pak Banu jadi Belanda, Bapak menganggap pahlawan itu merepotkan jika apa? Kalau Anda jadi Belanda? Jika susah dikalahkan, Pak. 1, susah dikalahkan. Apalagi Bu Agnes mungkin menambahkan. Kalau Anda jadi Belanda nih, itu orang ngerepotin banget. 1, susah dikalahkan. 2, jika apa? Ngerepotin itu. Pak Banu boleh tambahin. Menghabiskan keuangan. Menghabiskan keuangan Belanda, bagus. Guru-guru lain ada yang mau nambahkan? Silakan jawab. Yang merepotkan tuh jika apa? Langsung nyolot aja guru-guru lain, silakan. Tidak bikin pusing, Pak. Tidak nurut. Apa Pak Yusuf? Pak Yosep? Bikin pusing. Bikin pusing, itu merepotkan. Apa lagi? Terlalu lama, Pak. Terlalu lama, nggak mati-mati. Apa lagi? Banyak korbannya. Banyak korbannya. Apa lagi?
Banyak dukungan, Mas. Banyak dukungan. Banyak apa, Pak? Dukungan. Banyak dukungan dari rakyat. Apalagi? Banyak strategi, Nanti Prof. penjajahnya terlalu lama, Prof. Strateginya susah, terlalu lama nggak bisa ditangkap. Loh itu merepotkan toh? Banyak akal. Apalagi? Punya keris sakti. Punya keris sakti. Oh, itu tuh mantap. Apa maneh? Punya kuda. Punya kuda. Wes. Banyak toh? Oke. Zona merah. Saya balik lagi sekarang ke Pak Banu. Pak Banuku tercinta. Iya, Bapak tercinta. Nah, berarti ada berapa kriteria merepotkan tadi Pak Banu? Ya, kurang lebih 3 ya, Pak ya. Wah, yang nyolot banyak ya tadi. Ini aja Pak, disimpulkan saja. Oke, disimpulkan. Oke, katakanlah ada 6 saya ambil kriteria. Oke nih Bu Agnes, mereka dapat kriteria. Terus mereka harus ngapain? Anak-anak itu ada 3 pahlawan, ada 6 kriteria. Mereka harus ngapain? Supaya menentukan siapa yang paling merepotkan. Mereka apain? Silakan Pak Banu, diapain tuh? Saya udah tahu ya. Harus mencari strategi yang paling tepat untuk mengalahkan Diponegoro. Pak, pertanyaannya adalah siapa yang paling merepotkan dari 3 itu? Dari 3 itu siapa yang merepotkan? Saya udah dapat kriteria merepotkan. Saya sudah dapat 3 nama pahlawan. Terus saya apain ini? Data ini. Ya dibandingkan. Bagus, dibandingkan. Kalau sudah dibandingkan diapain, Pak? Disimpulkan. Kalau sudah disimpulkan saya apain? Menjadi sebuah teori. Saya bikin teori terus saya apain di depan kelas? Ya diajarkan, disampaikan ke peserta. Disampaikan ke teman-temannya yang lain. Bapak Ibu sekalian, masing-masing anak bikin sendiri-sendiri karena masing-masing punya 3 pahlawan yang beda-beda. Setelah mereka presentasi di depan kelas, saya mau tanya Bapak Ibu guru. Selama proses 2 minggu mereka menjawab siapa yang paling merepotkan Belanda, mereka belajar ilmu apa saja. Silakan gantian ngomong, boleh langsung nyalakan mikrofonnya. Mereka belajar apa aja? Sosial, bagus. Apalagi? Bahasa. Mencintai negara. Mencintai negara, apalagi? Bahasa Indonesia, apalagi? Kompetensi apalagi yang mereka punya? Belajar perang. Komunikasi, mantap. Apalagi? Penalaran. Analisa. Penalaran. Menyimpulkan. Berpikir kritis. Apalagi? Mengevaluasi. Kolaborasi. Tuh. Oke. Zona merah. Bapak Ibu sekalian, saya sebagai guru nggak peduli siapa yang merekodkan Belanda, itu urusanku, itu urusan Belanda, betul loh ya? Tapi bagaimana untuk menjawab itu, anak-anak berpikir kritis, anak-anak berimajinasi, anak-anak belajar bahasa Indonesia, anak-anak mencoba meyakinkan orang lain dengan presentasinya, anak-anak mencoba mendengarkan pendapat orang lain yang berbeda dengan pendapat dia, anak-anak berkomunikasi. Ya, anak-anak melakukan proses rasionalisasi, mereka mengkelompokkan, mereka menilai. Itu adalah ilmu hidup yang dibutuhkan. Kan kita tidak ingin semua anak-anak kita semuanya jadi ahli sejarah. Tapi mata pelajaran sejarah kita pakai untuk bisa menanamkan kompetensi untuk kehidupan bagi anak-anak kita. Mereka belajar mengenai tanah air. Mereka membayangkan bagaimana pahlawan itu berperang sampai akhirnya dia ditembak. Mereka membayangkan bahwa kadang-kadang mereka berpikir, buat apa itu semua, saya ditembak, untuk apa itu semua. Mereka memikirkan itu semua selama masa 2 minggu. Hanya dengan sebuah pertanyaan yang sederhana. Dan saya yakin jawabannya nggak ada di internet. Kenapa demikian? Karena masih banyak guru sejarah yang memberikan soalnya begini. Ceritakan mengenai riwayat hidup Pangeran Diponegoro. Bikin ringkasan riwayat hidup Patimura. Diketawain sama anak-anak sekarang. Karena mereka membuka Google, gitu, mereka searching, hasilnya ribuan, mereka copy paste. Jadi Anda harus membuat tugas yang satu,
jawabannya tidak ada di internet. Dan dua, setiap orang jawabannya berbeda. Karena kalau soalnya tidak ada di internet, ya, tetapi setiap orang pertanyaannya sama, mereka pasti akan komparasi dan akhirnya proses berpikir, proses berkreasi tidak terjadi di situ. Bu Francisca Kristianti. Bu Francisca? Oke. Iya, Prof. Saya mah Ibu Luisa Gracia. Ibu Luisa. Ibu Luisa bisa menyalakan mikrofonnya? Kalau Ibu Francisca sudah. Apakah Ibu Luisa bisa menyalakan mikrofon? Nampaknya tidak terdengar. Mbak Francisca ya, saya tanya Mbak Francisca ya. Halo Mbak Francisca. Oke, Mbak Siska itu satu keluarga berapa putra-putrinya? Kakak adik kandung berapa? Saya 10 bersaudara. Dari ayah berapa bersaudara? Dari ibu berapa bersaudara? Dari ibu 3. Oke, terima kasih. Sekarang saya ke Bapak FX Widodo. Pak FX Widodo. Siap, Prof. Nah, Bapak satu kandung berapa bersaudara? 5, Prof. Bagus. Dari Bapak Ibu, kakak adik berapa? Dari Bapak 6 bersaudara, dari Ibu 5 bersaudara. Jadi kalau semua dijumlah berapa? Kalau dijumlah semuanya dengan kami 16, Prof. 16. Oke, Bu Francisca berapa? 6. Pak FX Widodo 16. Bu Francisca berapa jumlah tadi? 16, Prof. Oke. Tolong jumlah dari Anda bersaudara plus saudara Bapak Ibu, jumlahnya tolong ditulis di chatting. Saya tunggu di chatting. Ya, tuliskan jumlah Anda bersaudara dan Bapak Ibu bersaudaranya berapa, jumlahnya tulis di chattingan. Saya ingin melihat, coba. Silakan, masing-masing. Oke, 6. Bu Cecilia sudah. Bu Nila sudah. Oke, 12, 16, 3, 19, 5, 8, 9, 10, 11, 13. Oke, bagus. Sekarang, kalau tambah suami istrinya berapa? Jadi Anda dengan keluarga kandung, suami istri, ditambah bapak ibu, kakak adik, dan suami istri. Silahkan tolong dijumlahkan. Ya, dan ditulis di chatting. Ditulis di chatting. 40 Bu Endah Retnowati. 22 Pak Michael Winetu. 32 Pak Andre Wiratna. 28 Bu Agustina. 26 Bu Sinta. 40 Bu Anastasia, 30 Bu Hartini, 19 Pak Leonardus, 42 Bu Sumiati. Udah ya? Sudah? Nah, semua sudah punya, saya catat ya, nggak boleh bohong ya. Bu Francisca tetap dinyalakan. Siap Bu Francisca? Pak Widodo tetap dinyalakan, kita ngobrol bertiga. Siap, Prof. Mau tahu nggak soal saya, Pak Widodo? Boleh, Prof. Soal saya ada 5 soal saya, Pak Widodo. Kasih tahu anak-anak begini, terus soalnya begini. Soal nomor 1. Berapa rata-rata usia mereka semua? Sudah ya? Nah, soal nomor 2. Catat dulu soalnya, catat dulu. Soal nomor 2. Kalau semua rata-rata yang cowok dikurangi rata-rata yang cewek, hasilnya berapa? Soal nomor 3. Berapa persen dari keluargamu yang bintangnya adalah Aquarius? Soal nomor 4. Pada tahun 2005 yang lampau, pada tahun 2005 yang lampau, berapa persen dari keluargamu yang usianya sesuai dengan definisi pemuda menurut Undang-Undang Kepemudaan Republik Indonesia?
Dan yang terakhir, kalau asumsinya setiap mereka yang single di keluargamu menikah pada usia 25 tahun dan semuanya ikut KB, berapa jumlah anggota keluargamu tahun 2050? Sudah. Mereka saya kasih waktu 2 minggu. Dan untuk membuktikan ke sekolah bahwa Anda tidak berbohong, tolong semua anggota keluarganya itu dilampirkan KTP-nya. Saya tanya Pak Widodo, kalau mereka ngerjain ini 2 minggu, mereka belajar apa aja Pak Widodo? Kalau 2 minggu berarti bertanya pada masing-masing keluarga itu Prof, pertama. Ya, oke. Terus? Yang kedua itu mengumpulkan seperti KTP itu butuh penelitian yang mungkin ya lumayan lama nih Prof. Oke, ketiga apa lagi? Ketiga, baru kalau sudah terkumpul data-data semua Ya. baru bisa menjawab yang pertama, Bro. Gimana cara jawabnya gimana tuh? semuanya. Cara jawabnya gimana? Diapain KTP? Iya, berarti kalau tempat saya 32 itu berarti kan umurnya sekarang misalkan lahir 74, sekarang 2020, berarti umur salah satu baru dikurangi. Anak-anak pakai Umur kertas salah atau satu pakai baru, Prof. aplikasi tuh Nah, ngerjainnya, terus- Pak? Biasanya anak-anak pakai kertas atau aplikasi itu? Wah, pasti aplikasi, Prof, kalau ini, Prof. Pakai apa kira-kira mereka? Pakai kalkulator, Prof. Kalkulator. Paling kalkulator kalau enggak Excel ya kan? Iya, betul sekali. Terus apa lagi? Ngapain lagi mereka? Terus kalau sudah berarti dihitung rata-ratanya, dijumlahin, terus dibagi Ya. jumlah anggota tadi, Prof. Oke, itu nomor Itu berapa baru terjawab? dapat rata-rata. Oke. Nomor 1, Prof. Nomor 2. Waduh, nomor 2 ini berarti kan kita harus studi kasus atau literasi, Prof. Kenapa no literasi? Itu rata-rata usia yang ini ya, itu kan 1 per 1, Prof. Yang cowok berapa, yang cewek berapa, Prof? Kan tinggal lihat KTP toh. Ya, tapi kan harus menghitung umurnya, Prof. Nah, bisa tapi kan? Bisa. Oke, nomor 3. Pakai Excel tadi, Prof. Oke, nomor 3. Nomor 3 ini literasi terkait dengan bacaan sejarah ya, Prof ya. Karena Aquarius termasuk perasaan- pemuda kan, ini umur pemuda ya. Pemuda ya. Yang pemuda itu nomor 4 ya, Prof ya. Maaf. Iya, nomor 3 Ya. Aquarius. Ya, berarti kan Aquarius itu lahir di tanggal berapa, Ya. bulan apa. Nah, itu kan perlu dianalisis, Prof. Datanya dari mana? Dari kakak tadi, dari KTP, Prof. Bagus. Yang keempat. Yang keempat kan literasi nih, Prof. Ya. Ya, Harus ngapain mereka untuk menjawab yang keempat? harus baca Baca apa? buku terkait Buku dengan apa itu? penting ini buku sejarah yang berkaitan dengan pemerintahan ya, Prof ya. Nggak perlu baca peraturan presiden mengenai pemuda itu usianya Peraturan berapa? presiden ya. Undang-undang Iya. kepemudaan, Pak. Kepemudaan ya, Prof. Nah, usianya berapa pemuda itu toh? Iya. C, betul nomor 5 sekali. piye? Nomor 5 Termasuk itu. pemuda. Nomor 5 itu gimana? Asumsikan bahwa yang di atas 25 tahun ya, Prof, kalau Iya. salah saya tadi. 25 tahun yang sendiri menikah punya anak 2. Iya, nah ini kan harus dari anggota tadi itu berdasarkan tanggal lahir dari KTP Ya. itu kita catat satu persatu, Prof. Baru bisa kita simpulkan, gitu loh, Prof. Terima kasih Pak Widodo. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menanya kepada Bapak Ibu. Silakan buka mikrofonnya ya. Kalau anak-anak mengerjakan 5 soal itu dalam 2 minggu, kompetensi apa yang mereka pelajari? Silakan. Kompetensi apa yang mereka pelajari? Analisis. Analisis, apalagi? Mengolah data. mengolah data, Apalagi? Mengumpulkan data. membandingkan, memprediksi, Memprediksi, apalagi? Mengumpulkan. mengumpulkan, Mengumpulkan, apalagi? menyikapi,
Pembahasan komunikasi. Ya, oke. Mengamati. Mengamati. Merangkai Apa lagi? kalimat. Menganalisa. Menganalisa. Oke, terima kasih. Membahasakan. Ah. Oke, terima kasih. Sekarang saya mau tanya suster. Yang lain mode merah. Yang lain mode merah. Ya, saya tanya suster. Halo suster siapa saja? Suster. Ternyata susternya hilang. Nggak ada suster ya. Ya karena suster nggak ada. Oh, Ibu Stella Nur Novianti, Bu Cecilia, sorry. Cecilia Novianti, Bu Cecilia. Baik, Prof. Hadir. Bu Cecilia. Nah, Ya. Bu Cecilia, kalau Ibu berapa jumlahnya tadi semua? Kakak, adik, segala. Itu tadi saya tulisnya 6, sebetulnya 16, Prof. Oke, 16, nggak apa-apa. Bu, saya mau tanya. Memang mudah bagi anak-anak itu bisa ngumpulin KTP tante-tante omnya? Tidak mudah. Tidak mudah. Dia harus ngapain, Bu? Bisa dengan mendatangi apabila dekat. Kalau di luar kota mungkin bisa menggunakan media ya. Ya, menurut Ibu tante omnya emang langsung ngasih? Tidak. Tidak lah, pasti kan ditanyain anaknya apa kalau om tante tiba-tiba ponaannya yang nggak pernah ketemu, ponaannya yang nggak pernah ngomong, tiba-tiba nelpon minta KTP. Kira-kira apa yang ditanyain? Pertama kali mungkin secara spontan untuk apa begitu. Betul, untuk apa? Saya bilang untuk ngerjain tugas, Bu. Terus langsung dikasih? Belum. Tanya apa lagi, Bu? Mungkin om dan tantenya akan menanyakan tentang tugas apa sih, bagaimana, dan si anak harus menguraikan dulu. Oke, apakah setelah menguraikan pasti dikasih? Belum, karena om atau tantenya saudaranya yang jauh itu belum sempat mencari KTP-nya. Nah, dari itu semua kira-kira anak-anak mempelajari kompetensi apa, Bu ya? Komunikasi. Komunikasi. Selain komunikasi apa lagi? Mendeskripsikan. Mendeskripsikan apa yang dibutuhkan. Dan ada yang paling penting apa? Dia mencoba meyakinkan orang, betul ya, Bu? Ya, Pak. Ya. Meyakinkan supaya om tantenya yang nggak pernah kenal itu mau ngasih KTP-nya. KTP-nya. Di mana kita bisa belajar ilmu itu, Bu? Itu yang saya maksud ya, Bu. Itu yang saya maksud bahwa dalam PJJ jarak jauh, it doesn't matter, gak ada masalah itu istilahnya. Cuman bagaimana kita bisa berkreasi, berinovasi, membuat tugas di mana mereka mengerjakannya itu dengan happy, dengan senang, tapi kompetensi yang dikumpulkan itu banyak. Bapak Ibu tolong catat baik-baik. Pak Mas Menteri sudah mengeluarkan suatu peraturan begini. Dalam masa pandemi ini adalah masa luar biasa. Silakan masing-masing sekolah dan masing-masing guru menetapkan kembali capaian pembelajarannya yang ingin dicapai secara rasional dan realistis. Artinya apa itu, Ibu Cecilia? Pak Mas Menteri bilang silakan tetapkan lagi capaian pembelajaran yang lebih rasional dan realistis. Artinya apa itu, Bu? Terlebih untuk para guru itu bisa membuat target pembelajaran yang disesuaikan dengan betul. Iya. Dengan keadaan kan, Bu ya? Iya. Sesuaikan dengan keadaan Anda, sesuaikan dengan literasi Anda, sesuaikan dengan karakteristik anak-anak, selesaikan dengan kemampuan sekolah. Yang penting anak-anak tetap menjalankan proses pembelajaran. Dan ilmu yang paling dibutuhkan oleh anak-anak adalah ilmu untuk menjalani kehidupan. Betul, Ibu Cecilia? Betul, Prof. Setuju saya. Dalam kehidupan kita butuh komunikasi, betul, Bu? Betul. Dalam kehidupan kita butuh menghormati orang lain, betul, Bu? Betul sekali, Prof. Kita butuh hitung-hitungan karena uangnya terbatas, betul, Bu? Iya. Lah itu yang dirumuskan. Nah, guru-guru menggunakan kebiologiannya, kefisikaannya, kematematikannya untuk itu tadi. Benarkah Bu Cecilia kalau saya katakan
saya ngajarin anak-anak biologi bukan karena saya pengen semuanya jadi dokter, tapi karena semua akan menjalani kehidupan, betul Bu? Setuju Prof, betul sekali. Jadi ya, saya yakin waktu kita dulu masih sekolah, pasti waktu belajar sistem pencernaan susah, benar nggak Bu Cecilia? Iya. Belajar sistem peredaran darah susah, benar nggak Bu Cecilia? Iya, betul. Tapi sekarang setelah usia 50, pasti biologinya jago, benar nggak Bu? Iya, karena sudah pengalaman dan mengalami. Betul kan? Nah, sekarang kita udah jago, gara-gara prodia. Gara-gara trigliserin, gara-gara kolesterol, gara-gara asam urat, sekarang kita jago. Sistem pencernaan jago, kita tahu cara kerja otak, kita tahu cara kerja jantung, kita tahu cara kerja ginjal, betul ya? Tapi dulu kan nggak ngerti dong. Iya, masih di awang-awang. Iya, mestinya dulu dikasih tahu supaya kita bisa hidup 100 tahun, kan begitu. Mohon maaf, Sekarang Profesor. sudah terlambat. Oh, waktunya habis ya? Iya, betul, Profesor. Bapak Ibu, nggak apa-apa. Bapak Ibu sekalian, Kasih, ini saya kasih ada presentasi saya ini semuanya itu kurang lebih ada lebih dari 1 rim. Tetapi semua yang saya sampaikan itu ada di Ekoji Channel semua Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi yang saya sampaikan. Nah, tugas kita yang saya sampaikan tadi adalah ini sebenarnya. Bahwa semua bisa jalan, intinya cuma satu. Pola pikir, motivasi, dan kompetensi kita sebagai guru. Dan 4 hal yang harus Anda miliki dalam PJJ, yaitu kemampuan mengelola virtual classroom, kemampuan menyelenggarakan belajar mengajar secara menarik dan menyenangkan walaupun tidak ketemu secara fisik, dan yang terakhir tadi adalah melakukan evaluasi online. Jadi yang saya lakukan barusan Bapak itu adalah sekelumit cerita saja bagaimana kalau saya ngajarin anak-anak itu online. Tiba-tiba saya panggil random, tiba-tiba saya kasih kuis, tiba-tiba karena mereka harus tetap bergerak, istilahnya seperti itu. Nah, saya kasih soal yang jawabannya nggak ada di internet, gitu kan ya. Ya, saya tanya tiba-tiba, saya kasih hadiah tiba-tiba. Nah, anak-anak sekarang tuh sedang element of surprise. Oleh karena itu, jangan khawatir, saya akhiri Bu Agnes, Bu Francisca, bahwa Bu Cecilia sudah mengatakan tadi. Apa Bu Cecilia bilang? Bahwa silahkan tentukan capaian pembelajarannya masing-masing yang realistis dan yang rasional untuk dicapai paling tidak untuk semester depan ini. Tidak ada yang bisa ngajarin Anda, karena yang tahu mengenai situasi Anda adalah Anda sendiri, gurunya. Anda yang tahu karakteristik pendidiknya seperti apa. Anda tahu apa yang mereka punya, apa yang mereka tidak punya. Anda tahu apa yang harus mereka miliki untuk bisa menjalani kehidupan. Anda yang tahu di sekolah ada apa dan apa yang tidak ada. Dan Anda yang tahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan di Tarakanita. Itulah yang dikatakan bahwa sekarang sini semua adalah apa? Merdeka belajar. Nah, itu. Jadi merdeka belajar itu terserah, yang penting bukan artinya sakarepmu ya. Merdeka belajar itu artinya silakan Anda lakukan apa yang Anda miliki karena Anda adalah seorang guru. Sejauh Anda menjalankan semua hal-hal yang sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan, maka Anda sudah berada di jalan yang benar. Saya tutup dengan 3 quote penting. Quote nomor 1. Ya, quote nomor 1 adalah guru yang berhenti belajar sejatinya pada saat itu dia telah berhenti menjadi guru. Saya ulangi, guru yang berhenti belajar maka sejatinya pada saat itu dia sudah berhenti menjadi guru. Dan saya yakin semua yang sekarang login itu bukan mereka, karena semuanya belajar di tengah-tengah orang lain sedang ngecek cara masuk ke mall seperti apa. Yang kedua, quote yang kedua. Ini penting juga yang kedua, apa? Quote yang kedua adalah teknologi tidak akan pernah bisa menggantikan fungsi guru. Ya, saya ulangi. Teknologi tidak akan pernah bisa menggantikan fungsi atau peran seorang guru. Tetapi guru yang tidak menggunakan teknologi
akan segera tergantikan. Peran guru tidak akan pernah bisa digantikan oleh teknologi, tapi guru yang tidak pakai teknologi akan segera tergantikan. Dan yang ketiga, khusus untuk PJJ, Mbak Siska dan Mbak Agnes, PJJ itu gampang. Lebih baik setengah-setengah benar daripada benar-benar salah. Kalau nggak ngapa-ngapain itu namanya benar-benar salah. Tapi kalau jalan dengan tertatih-tatih itu namanya setengah-setengah benar. Tidak usah takut salah, karena salah merupakan bagian dari proses belajar. Jangan berkecil hati kalau di hari pertama PJJ Anda dikerjain oleh siswa-siswi Anda. Itu biasa. Ya, karena saya punya prinsip, anak-anak boleh lebih pintar dari kita gurunya, tapi gurunya lebih bijaksana dari anak-anak. Tahu kenapa Mbak Siska, Mbak Agnes, kenapa kita sombong lebih bijaksana dari anak-anak? Karena kita pernah muda, mereka belum pernah tua. Intinya cuma kita pernah berada dalam posisi mereka, tapi mereka belum pernah dalam posisi kita. Jadi PJJ, kata Nike, just do it. Lakukan saja, jatuh bangun biasa, nggak penting berapa kali salah. Yang penting berapa kali berani bangun dari salah untuk bisa belajar terus seumur hidup. Itu peran dari saya. Mengenai kiat-kiat dan yang lainnya, silakan bisa dilihat di Ekoji, itu banyak sekali kiat-kiatnya, Mbak. Waktunya udah habis, nanti aku dimarahin gitu ya. saya kasih terakhir aja, Mbak. Ini guru yang sama sekali gaptek, nggak bisa pakai apa-apa, ya. Dia nggak pakai apa-apa, tapi semangatnya tinggi. Tahu nggak dia gimana caranya? Ini guru matematika belajar lagi ngajarin integral, Mbak Agnes. Ngajarin integral kan perlu papan tulis, no? Iya betul. Begitu dia masuk di Zoom atau di Google Meet, dia bilang begini, ayo anak-anak semua nyalain videonya. Oke, udah. Terus mana Andre? Andre, ambil pensil. Ya, Andre ambil pensil sama gambar kertas. Andre ngambil pensil sama kertas. Gurunya bilang gini, oke, kamu tulis integral 5x dx, kemudian kasih lihat di kamera. Katanya gitu. Jadi Andre-nya gini nih, nulis di kamera kelihatan semua. Oh iya. Habis itu Andre bilang, Pak apa? Kenapa capek-capek kayak gitu, Pak? Saya tulisin aja, Pak. Saya punya alatnya. Ya udah, Andre, kamu tulis pakai alatmu, screen-nya di-share ke teman-teman. Wah, Andre share, ya kan? Terus gurunya ngomong, Andre yang nulis nih, Bu. Oke kan? Lama-lama Andre sebel juga. Dia bilang, Pak Guru, apa? Pak, yang gini, yang bisa gini bukan cuma saya, Pak. Siapa aja? Itu Budi bisa, Pak. Selamat bisa, Pak. Dewi bisa, Pak. Ya sudah, gantian. Sekarang Dewi, kamu yang nulis. Nah, gitu. Tahu maksudnya? Nah, jadi tidak harus kita yang jago pakai IT. Yang penting kita tahu IT bisa apa. Nah, langsung dengan cara kita memberikan instruksi, kita minta teman-teman di situ untuk saling sharing. Kita adalah fasilitator, kita adalah coach, kita adalah arsitek proses pembelajaran. Demikian, Mbak. Sekian dan terima kasih. Super sekali. Terima kasih. Terima kasih, Profesor. Matur Badun. Sharingnya, Pak. Materi saya berikan ke Bapak Ibu semuanya ya. Terima kasih, Prof. 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 Salam Bapak Ibu. Sampai dengar pengalaman dari Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Matur nuwun. Terima kasih. Matur nuwun. Prof. Salam dari istri saya, lain kali kita nyanyi bareng katanya. Baik, Prof. Boleh. Dia mau tampil tapi belum mandi. Oh, udah nih. Terima kasih, Prof. Bapak Ibu mohon mikrofonnya di mute. Bentar. Halo, Mbak Lisa nyanyi Bagaimana Kasih dong. Masih, Bu. Iya, masih ingat. Bu. Mohon maaf, Bapak Ibu. Semuanya. Selamat Mbak Lisa, Ramayan. sampai
Bapak. Pak Mayan, apa kabar Pak? Ini rekanita mana aja ya, Bu? Rekanita wilayah Tangerang, Ibu. Oh gitu, Pak Mayan dan ini, oh di yayasan ya? Pak Mayan sekarang bertugas di SMA Tarakanita Gading Serpong, Bu. Oh begitu, ya. Saya ingat dulu diajari Pak Mayan bahasa Indonesia ya Pak? Iya. Baik. Iya. Baik Bapak Ibu guru, hari ini kita sudah menyelesaikan webinar kita pada siang hari ini dengan materi penggunaan teknologi. Banyak hal yang Ini udah sebentar lagi selesai kok. Foto bareng aja. Oh iya, foto bareng. Prof. Eko yaitu bahwa ternyata PJJ itu tidak melakukan kreatif dengan kreasi dan kemudian ada beberapa hal yang kreasikan ya, bahwa memang ternyata PJJ ini bukan salah satu hal yang dibuat terlalu sulit untuk kita capai. Nah, Bapak Ibu mungkin ada beberapa kesimpulan yang akan saya simpulkan dari pemaparan Prof. Eko pada pagi hingga siang hari ini, yaitu bahwa dalam proses penggunaan teknologi, dalam proses pembelajaran, yang paling terpenting adalah menetapkan pencapaian pembelajaran masing-masing. Dulu baca puisi, burung-burung manyar begitu. Agar pencapaian tersebut ternyata harus realistis. Realistisnya artinya harus bisa tercapai dan memang mungkin akan berguna nantinya untuk peserta didik kita. Kemudian dalam pencapaian kembali tersebut kita harus memilih pola pikir, harus bisa membuat pola pikir mereka, harus membuat pola pikir mereka lebih berkembang, kemudian membuat motivasi buat mereka juga. Seperti itu, Bu Agnes, mungkin ada yang mau ditambahkan, Bu Agnes? Cukup, Bu. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Eko atas kesediaan waktunya. Terima kasih. Kami dalam pelaksanaan webinar pada ini. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Alvin dan Ibu Cherry dari Newcastle, perwakilan dari Newcastle. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu Pak Alvin. Kemudian saya mengucapkan terima kasih juga untuk Bapak, Ibu guru dari TK, SD, SMP, SMA, Tarakanita Citraya dan Gading Serpong. Selanjutnya saya juga berterima kasih kepada suster yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar ini. Selanjutnya saya juga berterima kasih kepada Bapak Lumo, Kepala SMA Tarakanita GS, yang telah menyediakan webinar ini dan saya bisa mendengar, dan terima kasih atas kehadirannya staf pelaku perwakilan dari kantor wilayah Tangerang. Terima kasih, Bu. Selanjutnya Bapak Ibu guru, mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Doa akan saya pimpin dengan cara Katolik. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Bapa, kami mengucap syukur kembali kehadiran-Mu atas ilmu baru yang boleh kami terima pada pagi hingga siang. Semoga apa yang baru saja kami terima dapat menjadi bekal untuk mendampingi peserta didik kami ke depannya. Semuanya ini kami mohon dengan pengantaran Yesus Tuhan dan pengantaran kami. Amin.
Engkau pecinta hatiku yang bila aku bagian dalam dukamu. Semoga hatiku bernyala-nyala karena cinta. Apa telah aku cakap dalam pengabdianmu, tetapi tidaklah bermanfaat. Pun juga bagi keselamatan sesama manusia. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Dan Elizabeth, doakanlah kami. Santa Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Terima kasih semuanya. Saya pamit ya. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih semua. Terima kasih. Ya, pamit. Terima kasih, Prof. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih semuanya.